Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. From the inside to your daily life, To the recommendation for your style. and this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome back to Daily Lifestyle. Bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Septa Andrian. Tentunya kami akan share informasi dari dunia lifestyle and fashion nih. Di mana lagi kalau bukan di Okezone TV. Kebaya dan kain tentu saja saat ini mulai banyak digaungi oleh masyarakat tanah air. Hal ini sudah terlihat dengan banyaknya para pegiat kebaya dan juga kain, mulai dari masyarakat awam hingga sejumlah selebritis tanah air. Bener banget, bukan hanya pada acara tertentu aja nih ya. Tapi kain dan kebaya kini juga banyak digunakan sebagai lifestyle, bahkan sehari-hari loh. Ya salah satunya penggiat kebaya Kutu Baru dan kain Wisni Indarto ini. Nah beberapa waktu lalu Wisni kembali memberikan tutorial seni memakai kain. Gak hanya orang tua aja yang antusias, nyatanya pengguna kain-kain ini sudah merambah hingga ke milenial. Nah itu yang paling penting ya, kaum milenial juga sekarang sudah suka banget. Keren banget tentunya. Nah Caca, aku tuh udah nggak sabar banget nih. Mau tahu seperti apa sih beberapa tutorial penggunaan kain yang simple namun klasik. Yuk langsung aja kita simak informasinya untuk kamu. Viewers, kain dan kebaya saat ini memang sudah banyak digaungkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, salah satu penggiat kebaya Kutu Baru dan kain Wisni Indarto ini yang saat ini dikenal sebagai salah satu perempuan yang telah menggunakan kain dan kebaya dalam kegiatan sehari-hari. Sukses sebagai penggiat kutu baru dan kain, Wisni pun dikenal sebagai desainer kutu baru yang karyanya patut diapresiasi. Beberapa waktu lalu, upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kebaya dan kain terus dilakukan olehnya. Kali ini bertempat di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta. Wisni pun hadir untuk memberikan seni menggunakan kain kepada para undangan dan pengunjung yang hadir. Dan tadi sudah beraktivitas, seru sekali dan ternyata antusias sekali masyarakat Indonesia ingin mengenal menggunakan kain yang simple, mudah dan praktis. Tujuan saya adalah saya ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa menggunakan kain itu tidak ribet, tidak susah, tapi sangat mudah, sangat simpel dan sangat praktis ketika kita mau mengeksplor cara menggunakan kain. Dan seperti saat ini saya menggunakan kain, banyak kreasi-kreasi yang dari pengalaman pribadi dan saya bagikan kepada masyarakat. Dan antusiasnya ternyata bagus, ternyata menggunakan kain itu nggak harus selalu model itu-itu aja ya, tapi bisa digunakan dengan berbagai variasi. Kegiatan seni menggunakan kain ini memang telah menjadi agenda Wisni dalam upaya untuk terus melestarikan dan memperkenalkan kain kepada masyarakat agar kedepannya kain dan kebaya kembali bisa menjadi fashion yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kali ini Wisni memberikan 3 tutorial seni menggunakan kain di mana para pengunjung bisa langsung mempraktekkannya dan bertanya secara langsung. Hari ini yang saya sharekan ada 3, ada jari ikat rempel, jari ikat ketupat, dan jari ikat semilir. Kalau untuk pemula mungkin agak kesulitan karena belum terbiasa saja Mbak. Ketika sudah terbiasa pasti akan menemukan caranya sendiri dan menemukan teknik-tekniknya sendiri. Dan tips dari saya yaitu cara pemilihan kain juga harus disesuaikan dengan tubuh kita. Mungkin untuk yang size S bisa menggunakan ukuran yang panjangnya 2 meter. Kalau lebih dari XL itu bisa menggunakan kain yang berukuran 2,5 meter. Dan pada umumnya 2,5 meter itu menggunakan kain batik tulis. Saya suka pakai kain itu sejak dari aku ibu Wisni, itu sejak aku kecil. Aku suka karena ini bagus banget. Apalagi modelnya yang bermacam-macam dan ini juga simple untuk ngikatnya. Aku suka pakai baju kebaya karena baju kebaya itu bagus kalau di badan kita itu dan simple juga makainya, nggak susah. Kalau menurut aku yang bagus dari kebaya sama kain yang bikin tertarik itu modelnya, karena modelnya juga berbeda-beda dan bagus, apalagi warnanya kalau pas sama modelnya. Ayo kita lestarikan budaya kita yaitu memakai kain dan kebaya.
Nah, viewers, kegiatan positif untuk terus melestarikan dan menjaga budaya bangsa memang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana komentar dari pengunjung yang mencoba menggunakan seni memakai kain ini ya? Menurut saya lebih banyak mendapatkan ilmu untuk bisa berkain di saat ada undangan-undangan yang memang mengharuskan kita untuk berkain. Kalau ini tadi adalah cara semilir. Menurut Bu Wisni itu termasuk salah satu yang tersulit sebenarnya yang diajarkan. Tapi insya Allah sih kalau misalnya kita mengikuti dengan benar, insya Allah gampang. Menurut aku ini kegiatannya menarik sekali ya. Selain kita bisa memperkenalkan kain lagi, kebaya lagi, ini kan punyanya Indonesia gitu. Dan terus kayaknya zaman sekarang tuh anak-anak muda itu udah mulai mencintai lagi tentang kain, terus mulai pakai-pakai lagi ke acara-acara seperti konser, seperti kondangan. Itu anak-anak muda sekarang tuh gemar memakai kain lagi gitu. Dan kayaknya ini acara dari Mbak Wisni ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para anak-anak muda, terus juga generasi-generasi yang kekinian gitu. Pak, kalau kita pakai kain tuh nggak cuma buat orang tua. Kalau zaman dulu kan pakai kain tuh kayak kuno kayak gitu. Kalau menurut aku tuh sekarang pakai kain dan berkebaya itu bikin kita tuh semakin cantik, semakin percaya diri pastinya. Wah, mudah ya ternyata, tak hanya dililit aja, dan dengan kreasi dan kreativitas seni memakai kain yang diberikan tadi cukup mudah ya. Menarik nih, sekali-sekali boleh kali ya kapan-kapan aku mau coba gitu. Harus, Caca tuh viewers ya, pakai baju apa aja udah cantik. Gimana kalau pakai kebaya dan juga kain? Pasti makin cantik. Tuh, aku tuh selalu muji kamu, Ca. Bisa aja, emang laki-laki tuh mulutnya memang manis, viewers. Nah, Caca, seperti yang kamu tadi sempat sampaikan ya, jika selebriti kita juga udah banyak menggunakan kain dan juga kebaya. Kali ini datang dari Dian Sastro dan beberapa selebritis lainnya. Di mana nih kebaya janggan kembali dipopulerkan? Yes, aku tahu nih, belakangan ini kebaya janggan begitu populer ya. Emang sih identik dengan model kebaya yang memiliki kerah seperti jas. Aku penasaran nih, apa sih kebaya janggan yang konon ada sejak tahun 1930-an ini? Yuk viewers, langsung aja kita simak sama-sama informasinya berikut ini. Lewat kebaya hitam yang dikenakannya pada hampir di setiap adegan serial tersebut. Ya, kebaya tersebut merupakan jenis kebaya janggan yang saat ini menjadi populer. Memiliki kancing tutup khas di sebelah kiri, berwarna hitam dan kerah tinggi yang elegan menutupi leher, membuat kebaya ini begitu ikonik. Kebaya yang ada sejak tahun 1830-an ini merupakan kebaya bagian yang tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta. Tidak hanya terbatas pada tugas dan kewajiban mereka sebagai pengemban tugas keraton, mereka juga mempertahankan tradisi dan busana adat sebagai identitas budaya. Saya sangat apresiasi sekali untuk para sineas yang mengangkat film dengan menggunakan kebaya yang saya ketahui yang digunakan Dian Sastro itu kebaya janggan. Kebaya janggan itu janggan. Kebaya janggan itu adalah salah satu kebaya yang pertama kali dipopulerkan oleh Ibu Ratnaningsih. Beliau adalah istri dari Pangeran Diponegoro dan di situ letaknya Ibu Ratnaningsih itu mendampingi Pangeran Diponegoro, dan di balik kebayanya itu dia menyimpan senjata keris perempuan yang namanya patram. Kalau yang saya ketahui seperti itu, Mbak. Dan dengan adanya film ini semoga kebaya-kebaya di Indonesia akan semakin dikenal oleh masyarakat. Dan yang saya ketahui juga kebaya janggan ini kurang populer di masyarakat karena belum ada yang mempopulerkan. Kebaya janggan ini hampir menyerupai dengan jas laki-laki khas Jawa atau sorjan. Tapi ada ya bedanya. Kalau janggan itu kancingnya ada sebelah kiri. Kalau sorjan itu kancingnya ada di sebelah kanan. Kebalikan dengan cara menggunakan kain, Mbak. Kalau menggunakan kain itu laki-laki jatuhnya ada sebelah kiri.
Nah, kalau untuk kebaya janggan itu adanya di sebelah kiri untuk perempuan. Dan untuk jas, sorjan ada di sebelah kanan. Jadi kebalikan antara kebaya dengan kain itu kebalikan. Perempuan dan laki-laki kebalikan, seperti itu. Saya sangat apresiat juga kepada artis-artis yang mau mempopulerkan kebaya-kebaya tradisional karena dengan public figure menggunakan pasti masyarakat akan meniru dan mencontoh cara menggunakan, dan saya bahagia sekali banyak sekali untuk masyarakat untuk lebih mengenalkan kembali, dan semoga kebaya-kebaya ini akan semakin lestari di bumi pertiwi Indonesia. Viewers, tidak hanya Dian Sastro saja, nyatanya sejumlah selebritis pun juga mulai banyak yang mengenakan kebaya janggan. Beberapa di antaranya, Yuni Syara yang tampil cantik menggunakan kebaya janggan saat momen wisuda anak tercinta. Franka Makarin yang tampil menawan dalam balutan kebaya janggan, di mana ia memadukannya dengan hiasan rambut bergaya etnik. Titi Rajo Padma, di mana Titi menggunakan kebaya bernuansa abu-abu dipadukan dengan warna rok celana hitam panjang. Penampilannya pun begitu terlihat maskulin. Happy Salma, ya pesona wanita yang satu ini tak bisa diragukan lagi, di mana Happy tampak begitu menawan dengan balutan kebaya janggan. Bak bagaikan ningrat, Happy melengkapi penampilannya dengan sanggul melati. Tentu saja aksesoris etnik. Dan terakhir ada Adinia Wirasti yang memilih kebaya janggan pada momen pernikahannya. Tentunya adik kandung dari Sarah Wijayanto ini semakin memikat. Kebaya jangan yang jadi tren karena gadis kretek itu keren sih, pasti bakalan jadi tren. Menurut aku itu bakalan jadi tren dan sangat solutif untuk teman-teman yang pakai hijab bisa pakai itu banget tuh, karena dia tertutup kan, jadi nggak usah ribet pakai daleman lagi, bisa pakai kebaya itu. Kalau menurut aku karena adanya kebaya ini dipopulerin lagi gitu ya, jadi ternyata kebaya Indonesia ini makin beragam gitu loh, makin banyak pilihannya. Kebaya yang hari ini aku pakai ya ini kutu baru, ini khasnya dari Wedru Padi. Jadi dia ini memang easy to wear, dibilangnya gitu. Jadi dia nyaman banget, dia udah nggak gerah gitu ya. Dan ini dipakein kainnya diikat padahal, tapi bisa nyaman banget dan caranya ternyata gampang dan praktis banget. Ya jadi dan aku merasa cantik gitu pakai ini, kayak wanita Indonesia banget gitu. Aku suka banget. Itu tuh kesannya maskulinnya ada, anggunnya ada gitu ya. Terus kayak kelihatan banget kalau bahasa kita ningratnya gitu loh, kayaknya anggun banget gitu, dapet banget gitu untuk aristokratnya gitu. Ya termasuk selebritis juga kan, kalau kita lihat banyak yang pakai kebaya kan kalau acara-acara ke kondangan, ke pesta, kemana, bahkan ada juga kayak yang acara-acara internasional gitu, mereka kan sering pakai kebaya. Alhamdulillah senang banget.